hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Bayangkan seorang anak muda kecil, kurus, dan sering sakit-sakitan. Namanya Steve Rogers. Di masa mudanya, Steve bukanlah sosok yang kuat atau berotot seperti yang kita kenal sekarang sebagai Kapten Amerika. Ia adalah pemuda biasa yang bahkan sering diejek karena tubuhnya lemah. Tapi ada satu hal yang membedakan dia dari banyak orang lain, hatinya yang teguh pada prinsip. Steve percaya bahwa ketika sesuatu itu salah, maka salah tetaplah salah. Meskipun semua orang mengatakan itu benar, dan ketika sesuatu itu benar, maka benar tetaplah benar. Meskipun dunia menentangnya, prinsip inilah yang menjadi fondasi hidupnya. Kita bisa melihat ini sejak awal kisahnya. Berkali-kali ia mencoba mendaftar menjadi tentara untuk membela negaranya di perang. Dunia II berkeli-keli, juga ia ditolak karena tubuhnya yang lemah. Tapi ia tidak pernah menyerah. Baginya, bukan soal tubuh besar atau otot kuat, melainkan keberanian untuk berdiri di sisi yang benar. Ada satu momen yang sangat terkenal dari Steve Rogers muda. Saat ia melihat seorang preman besar mengganggu orang lain, ia langsung maju. Meski tubuhnya kecil dan ia tahu akan kalah, ia tetap berdiri menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Disitulah kalimat legendarisnya lahir, "I can do this all day." Aku bisa melakukan ini sepanjang hari. Kalimat sederhana ini menggambarkan betapa kokohnya prinsip Steve. Ia tidak melawan karena ingin menang, tapi karena ia tahu diam berarti membiarkan ketidakadilan terjadi. Prinsipnya jelas, lebih baik jatuh berkali-kali karena membela kebenaran, daripada berdiri tegak tapi diam di hadapan kejahatan. Itulah yang membuatnya berbeda. Nah, disinilah letak kekuatan Steve Rogers yang sesungguhnya. Serum Super Soldier memang membuat tubuhnya berubah. Lebih tinggi, lebih kuat, lebih cepat. Tapi sebenarnya, serum itu hanya memperkuat apa yang sudah ada dalam dirinya. Tanpa prinsip yang teguh, ia mungkin hanya akan menjadi prajurit kuat biasa. Namun karena hatinya penuh keberanian, integritas, dan kebenaran, ia layak menjadi Kapten Amerika. Kisah Steve ini mengajarkan satu hal penting. Tubuh bisa berubah, kekuatan bisa bertambah, tapi prinsip adalah fondasi yang tidak boleh hilang. Tanpa prinsip, kita mudah goyah. Dengan prinsip, kita tetap tegak. Bahkan ketika dunia meragukan kita, kalau kita bicara tentang Kapten Amerika, ada satu hal yang selalu menonjol dari dirinya, selain perisainya, yaitu keberaniannya. Tapi keberanian Steve Rogers bukan sekadar nekat atau asal maju. Keberaniannya lahir dari keyakinan bahwa ada hal-hal yang memang pantas untuk diperjuangkan. Meskipun penuh resiko, sejak sebelum menjadi Kapten Amerika, Steve sudah menunjukkan sikap ini. Ia bukanlah orang yang besar atau kuat, tubuhnya kecil, rapuh, dan sering sakit. Tapi anehnya, justru dia sering terlibat dalam perkelahian di jalanan. Bukan karena ia suka cari masalah, tapi karena ia tidak tahan melihat orang lain ditindas. Bahkan ketika lawannya jelas-jelas lebih besar dan lebih kuat, Steve tetap berdiri, siap menerima pukulan, dan tetap berkata, "I can do this all day." Inilah esensi keberanian Steve. Ia tahu dia mungkin akan kalah, tapi ia tidak pernah lari. Karena bagi Steve, keberanian bukanlah soal hasil akhir, melainkan soal pilihan untuk tetap berdiri, meskipun takut. Coba bayangkan teman-teman, banyak dari kita mungkin merasa berani kalau kita yakin akan menang. Tapi bagaimana kalau kita tahu peluangnya sangat kecil? Apakah kita masih berani berdiri? Nah, Steve sudah menjawab pertanyaan itu dengan sikapnya. Ya, tetap berdiri. Karena keberanian sejati bukan ketika kita merasa aman, tapi justru ketika kita tahu kita bisa jatuh, namun tetap melangkah maju. Keberanian Steve semakin terlihat setelah ia menerima serum Super Soldier. Dengan tubuh baru yang kuat, banyak orang mengira ia akan lebih mudah menghadapi tantangan. Tapi kenyataannya, tantangan yang ia hadapi justru jauh lebih besar. Dari melawan tentara Nazi, menghadapi Hydra, sampai berperang melawan alien, semuanya berisiko tinggi. Bahkan mempertaruhkan nyawanya. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Ia selalu maju di garis depan. Salah satu contoh yang paling mengharukan adalah saat Steve berhadapan dengan Thanos. Kita tahu betapa kuatnya Thanos. Bahkan para pahlawan lain pun kewalahan.
Tapi, di tengah situasi yang nyaris mustahil, Steve tetap berdiri. Ia menggenggam perisainya yang sudah retak. Tubuhnya penuh luka, tapi wajahnya menunjukkan tekad yang luar biasa. Itulah gambar keberanian sejati. Seseorang yang tahu betul, ia mungkin kalah, tapi ia tidak pernah mundur. Dan keberanian Steve ini menular. Teman-temannya, bahkan seluruh Avengers, sering mendapatkan semangat baru hanya karena melihat Steve berani maju terlebih dahulu. Dengan keberaniannya, Steve mengajarkan bahwa satu orang saja bisa menjadi cahaya bagi banyak orang lainnya. Jadi, keberanian dalam hidup bukan soal menjadi tanpa rasa takut. Steve sendiri pun pasti merasakan ketakutan, tapi ia memilih untuk tetap bergerak meski takut. Karena keberanian sejati adalah tentang memilih, melangkah ketika pikiran ingin mundur, tentang berdiri ketika semua orang lain sudah menyerah. Itulah mengapa Steve Rogers bisa menjadi simbol harapan. Karena dengan keberanian, ia bukan hanya melindungi dunia, tapi juga menunjukkan pada kita semua bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti. Kalau kita bicara tentang Steve Rogers, ada satu hal yang gak bisa dilepaskan dari dirinya, yaitu persahabatan. Steve bukan hanya pahlawan super yang kuat dan gagah berani, tapi juga seorang sahabat yang setia, yang rela mempertaruhkan segalanya demi orang-orang yang ia anggap keluarga. Salah satu hubungan terkuat dalam hidupnya adalah dengan James Buchanan Barnes, atau yang biasa kita kenal sebagai Bucky. Mereka berdua tumbuh bersama sejak kecil di jalanan Brooklyn. Bucky sering menjadi tameng hidup bagi Steve kecil, yang lemah dan kurus. Setiap kali Steve dipukuli anak-anak nakal, Bucky selalu datang menolong. Dan bagi Steve, persahabatan itu bukan sekadar kebersamaan, tapi juga sebuah ikatan yang membentuk siapa dirinya. Waktu Perang Dunia meletus, mereka berdua akhirnya ikut terjun ke medan tempur. Tapi di sana, mereka menghadapi takdir yang sangat berbeda. Bucky jatuh dari kereta dalam sebuah misi, dan Steve mengira sahabatnya sudah mati. Kehilangan itu sangat membekas dalam hidup Steve. Bayangkan saja, orang yang selalu berdiri di samping kita tiba-tiba hilang selamanya. Rasanya seperti kehilangan bagian dari diri sendiri. Tapi ternyata, takdir punya jalan lain. Bertahun-tahun kemudian, Steve mendapati Bucky masih hidup. Tapi bukan lagi Bucky yang dulu. Ia berubah menjadi Winter Soldier, seorang prajurit mematikan yang dicuci otaknya oleh Hydra. Orang lain mungkin akan menganggap Bucky sudah hilang, bahwa ia hanyalah musuh yang harus dihancurkan. Tapi tidak bagi Steve. Inilah titik di mana kesetiaan Steve benar-benar diuji. Meski semua orang menentangnya, meski seluruh dunia menyebut Bucky berbahaya, Steve tetap percaya pada sahabatnya. Ia yakin bahwa di balik semua luka, trauma, dan cuci otak itu, masih ada Bucky yang ia kenal sejak kecil. Steve rela melawan, bahkan pemerintah dan sesama Avengers demi melindungi Bucky. Karena baginya, persahabatan sejati adalah tentang tetap ada. Meski seluruh dunia berkata kita salah, kesetiaan Steve ini nggak cuma berlaku buat Bucky saja. Kita bisa lihat bagaimana ia juga menjaga rekan-rekan Avengers-nya. Ia mungkin nggak selalu sepakat dengan Tony Stark, tapi ketika saatnya harus memilih, Steve tetap berusaha jujur dan menjaga ikatan itu. Steve bukan tipe orang yang gampang meninggalkan orang lain. Bagi dia, sekali ia menganggapmu sahabat, maka selamanya ia akan ada di sisimu. Persahabatan yang dijalani Steve Rogers bukanlah persahabatan yang instan atau penuh kepura-puraan. Persahabatan itu dibangun dari pengorbanan, dari keberanian untuk tetap bersama ketika keadaan sedang kacau, dan dari keyakinan bahwa semua orang layak diberi kesempatan kedua. Dan disinilah letak keistimewaan Captain America. Kekuatan fisiknya memang luar biasa, tapi kekuatan hatinya jauh lebih besar. Kesetiaan dan persahabatannya adalah alasan mengapa ia begitu dicintai. Karena pada akhirnya, dunia tidak hanya butuh pahlawan yang kuat, tapi juga teman yang setia. Kalau kita melihat sosok Captain America, kita pasti langsung membayangkan perisai bundarnya, tubuhnya yang kuat, dan ketegasannya di medan perang. Tapi ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian, yaitu disiplin dirinya yang luar biasa. Teman-teman, disiplin Steve Rogers tidak muncul tiba-tiba setelah ia mendapat serum Super Soldier. Justru, disiplin itu sudah tertanam sejak ia masih lemah dan kurus. Bayangkan saja, seorang anak muda dengan tubuh kecil, penuh penyakit, dan sering ditolak.
ketika ingin bergabung menjadi tentara. Ia bisa saja menyerah dan menerima bahwa dirinya tidak cukup baik, tapi Steve memilih jalan lain. Ia tetap berusaha, tetap mencoba, dan tetap menjaga tekadnya. Itu adalah bentuk awal dari disiplin. Setelah akhirnya dipilih untuk menjalani program Super Soldier, disiplin Steve benar-benar diuji. Latihan militer bukanlah hal mudah. Banyak peserta lain yang jauh lebih kuat dan sehat dibandingkan dirinya. Tapi disinilah terlihat perbedaan besar. Steve mungkin kalah dalam hal fisik, tapi ia unggul dalam hal mental. Ia bangun lebih cepat, ia bertahan lebih lama, dan ia tidak pernah mengeluh meskipun badannya babak belur. Ada satu momen yang sangat menggambarkan hal ini. Saat para prajurit diperintahkan untuk memanjat tiang dan mengambil bendera, semua orang gagal. Steve, dengan tubuh kecilnya, tidak mencoba dengan cara keras. Ia berpikir tenang, membuka pin tiangnya, dan menjatuhkan benderanya. Itu adalah disiplin, berpikir mengendalikan diri, agar tidak hanya mengandalkan tenaga, tapi juga strategi. Dan setelah ia berubah menjadi Kapten Amerika, disiplin itu tidak hilang, justru semakin kuat. Dengan tubuh barunya, ia bisa dengan mudah hidup santai. Tapi Steve tidak mau. Ia tetap berlatih, tetap menjaga kebugaran, tetap menjaga fokus, dan tidak pernah membiarkan dirinya lalai. Kalau kita perhatikan di film-film Marvel, Steve adalah orang yang paling sering terlihat melatih dirinya sendiri. Push-up, lari, pertempuran tangan kosong, semua itu jadi rutinitas. Bukan karena ia harus, tapi karena ia tahu disiplin adalah kunci agar tetap siap. Disiplin Steve bukan hanya soal fisik, tapi juga soal mental. Ia bisa saja larut dalam kejayaan sebagai pahlawan. Ia bisa saja merasa paling hebat karena tubuhnya nyaris sempurna. Tapi tidak, ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tetap menjalankan hidup dengan aturan yang ia pegang sejak dulu. Tidak ada mabuk-mabukan, tidak ada foya-foya, tidak ada membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Bahkan dalam hal pertempuran, disiplin Steve terlihat jelas. Ia tidak asal menyerang. Ia tahu kapan harus bertahan, kapan harus maju, dan kapan harus menunggu. Ia disiplin dalam mengendalikan emosi, disiplin dalam menjaga strategi, dan disiplin dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, disiplin diri ala Steve Rogers ini adalah sesuatu yang sangat relevan. Karena kekuatan besar tidak ada artinya tanpa kontrol diri. Tubuh sehat tidak ada artinya tanpa pola hidup yang baik. Dan kemampuan luar biasa pun bisa hancur kalau tidak ada disiplin untuk menggunakannya dengan bijak. Itulah kenapa Captain America bukan hanya kuat karena serumnya, tapi juga karena hatinya yang penuh kedisiplinan. Tanpa disiplin itu, ia hanya akan menjadi prajurit biasa. Tapi dengan disiplin yang ia jaga sejak kecil, ia menjadi simbol harapan yang dikenang sepanjang masa. Kalau mendengar nama Kapten Amerika, banyak orang langsung teringat pada sosok pahlawan gagah dengan perisai ikonik. Dia pemimpin Avengers, seorang prajurit super yang dihormati, dan bahkan jadi simbol bagi seluruh dunia. Tapi ada satu hal yang membuat Steve Rogers benar-benar berbeda dari banyak pahlawan lain: sikap rendah hatinya. Coba kita mundur ke masa awal Steve. Sebelum menjadi Kapten Amerika, ia hanyalah seorang pemuda kecil dan lemah di Brooklyn. Ia sering jatuh, sering sakit, dan hampir selalu diremehkan. Tapi justru karena pengalaman itu, Steve tahu rasanya berada di bawah. Ia tahu rasanya dianggap tidak mampu, dianggap tidak berguna. Dari situlah lahir sikap rendah hatinya. Ketika akhirnya ia berubah menjadi prajurit super, ia tidak pernah melupakan siapa dirinya dulu. Ada satu adegan yang cukup terkenal. Setelah menjadi Kapten Amerika, ia tidak langsung merasa dirinya hebat. Bahkan, ia sempat dijadikan maskot perang sekadar alat propaganda untuk menjual obligasi perang. Banyak orang mungkin akan marah atau sombong, merasa tidak pantas diperlakukan begitu setelah diberi kekuatan besar. Tapi Steve menerimanya. Ia menjalani tugas itu tanpa mengeluh. Sampai akhirnya, ia menemukan kesempatan untuk benar-benar berjuang di medan perang. Itu menunjukkan bahwa Steve bukan tipe orang yang mudah tersinggung atau merasa dirinya lebih tinggi. Sikap rendah hatinya juga terlihat jelas dalam interaksinya dengan orang lain. Meski ia pemimpin Avengers, Steve tidak pernah memperlakukan teman temannya seperti bawahan. Ia selalu mendengarkan, selalu menghargai pendapat,
bahkan dari orang-orang yang jauh lebih muda atau berbeda pandangan. Ingat bagaimana ia bekerja sama dengan Natasha Romanoff, Sam Wilson, atau bahkan Scott Lang si Ant-Man. Steve tidak pernah meremehkan mereka. Ia memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang sama. Yang lebih menarik lagi, meski tubuhnya penuh kekuatan, Steve tidak pernah menggunakannya untuk pamer. Ia tidak pernah berjalan dengan sikap aku lebih kuat dari kalian semua. Justru, ia selalu bersikap sederhana. Pakaiannya sehari-hari biasa saja. Gaya bicaranya pun tidak pernah melebih-lebihkan dirinya. Bahkan, ia sering mengingatkan orang lain bahwa ia hanyalah anak dari Brooklyn yang beruntung mendapat kesempatan kedua. Salah satu momen paling kuat tentang kerendahan hati Steve adalah saat ia bisa mengangkat palu Thor Mjolnir. Semua orang tahu, hanya yang benar-benar layak yang bisa melakukannya. Dan ketika Steve berhasil, itu membuktikan betapa murni hatinya. Tapi perhatikan baik-baik, Steve tidak menggunakan momen itu untuk menyombongkan diri. Ia tetap tenang, tetap fokus pada pertempuran, dan tidak menjadikan kekuatan baru itu sebagai alasan untuk merasa lebih hebat. Kerinduan hati Steve inilah yang membuatnya begitu disukai, bukan hanya oleh penonton film, tapi juga oleh karakter-karakter lain di dalam cerita. Karena biasanya, semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar pula ego yang lahir. Tapi, Steve berbeda. Semakin besar kekuatan yang ia punya, semakin rendah hati ia bersikap. Dan kalau kita tarik ke kehidupan nyata, kerendahan hati ini punya arti yang dalam. Tidak peduli sehebat apa pencapaian kita, akan selalu ada ruang untuk belajar dari orang lain. Tidak peduli setinggi apa posisi kita tetap manusia biasa yang harus menghormati sesama. Steve Rogers adalah contoh nyata bahwa menjadi hebat bukan soal pamer, tapi soal tetap sederhana, meski punya kekuatan luar biasa. Itulah sebabnya, meski banyak pahlawan lain yang lebih kuat secara fisik, lebih cerdas secara teknologi, atau lebih spektakuler dengan kekuatannya, Steve Rogers tetap jadi salah satu yang paling dihormati. Karena kerendahan hati membuatnya bukan hanya pahlawan, tapi juga manusia yang bisa jadi teladan. Kalau kita perhatikan perjalanan Steve Rogers, ada satu pola yang selalu muncul. Ia hampir selalu menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Inilah yang membuat Captain America berbeda dari banyak pahlawan lainnya. Dia bukan hanya petarung yang kuat, tapi juga sosok yang rela mengorbankan kebahagiaan pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Mari kita ingat kembali momen awal karirnya sebagai Captain America. Setelah mendapatkan kekuatannya, Steve bisa saja memilih hidup nyaman. Ia bisa jadi prajurit elit, atau bahkan pensiun dan hidup tenang. Tapi Steve memilih jalan yang paling berat. Ia terjun langsung ke garis depan perang. Ia tahu resikonya nyawanya bisa melayang kapan saja, tapi ia tetap maju. Karena baginya, selama masih ada orang yang menderita, selama masih ada yang tertindas, ia tidak akan tinggal diam. Salah satu contoh paling jelas adalah ketika ia harus menjatuhkan pesawat Hydra yang membawa bom menuju kota-kota besar di dunia. Pada saat itu, Steve sudah menemukan cinta sejatinya, Peggy Carter. Mereka bahkan sudah merencanakan untuk pergi berdansa setelah perang selesai. Tapi, apa yang terjadi? Steve memilih menabrakkan pesawat itu ke es demi menyelamatkan jutaan nyawa. Ia rela kehilangan segalanya, cintanya, masa depannya, bahkan kehidupannya sendiri demi memastikan orang lain tetap selamat. Keputusan ini adalah bukti nyata bagaimana Steve selalu mengutamakan kebaikan umum di atas kebahagiaan pribadinya. Dan yang luar biasa, ia melakukannya tanpa ragu. Baginya, itu bukan pengorbanan, melainkan kewajiban. Kalau kita lanjut ke masa modern, pola ini tetap sama. Saat konflik antara Avengers dan pemerintah pecah dalam Civil War, Steve memilih jalan yang sulit. Ia melawan aturan yang menurutnya tidak adil. Karena ia percaya, kebebasan dan keselamatan orang banyak jauh lebih penting daripada sekadar menuruti perintah. Ia tahu keputusannya membuatnya diburu, dicap sebagai buronan, bahkan kehilangan kepercayaan sebagian teman-temannya. Tapi ia tetap memilih jalan itu. Karena baginya, kebaikan bersama lebih berharga daripada reputasinya sendiri. Contoh lain adalah ketika ia memimpin Avengers melawan Thanos. Steve tahu betul bahwa peluang mereka nyaris mustahil. Musuh terlalu kuat, jumlah mereka terlalu sedikit. Tapi ia tetap berdiri di garis depan. Bukan untuk dirinya, bukan untuk kejayaan,
tapi untuk bumi, untuk semua orang yang bahkan tidak ia kenal. Adegan saat Steve, seorang diri, dengan perisai yang sudah hancur, berdiri menghadapi pasukan Thanos itu adalah simbol paling kuat tentang seorang pemimpin yang mengutamakan orang banyak di atas dirinya. Mengutamakan kebaikan umum ini juga terlihat dari cara Steve mengambil keputusan sehari-hari. Ia tidak pernah memikirkan apa untungnya untukku, tapi selalu bertanya, apa dampaknya untuk orang lain? Karena itulah, ia begitu dihormati, bahkan oleh orang-orang yang awalnya meragukannya. Dan kalau kita tarik ke kehidupan nyata, ada pesan besar yang bisa kita ambil dari sikap Steve Rogers ini. Mengutamakan kebaikan umum berarti berani menyingkirkan ego pribadi. Kadang itu artinya kita harus mengorbankan kenyamanan kita, waktu kita, atau bahkan kesempatan kita demi sesuatu yang lebih besar. Tidak mudah, memang, tapi kalau semua orang hanya mementingkan diri sendiri, dunia ini akan cepat sekali hancur. Steve Rogers mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal siapa yang paling kuat atau siapa yang punya teknologi paling canggih. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk menaruh orang lain di atas diri kita dan memilih jalan yang sulit demi memastikan lebih banyak orang bisa hidup dengan aman. Itulah mengapa, di mata banyak orang, Captain America bukan hanya pahlawan super. Dia adalah simbol bahwa selalu ada orang yang rela berkorban. Simbol bahwa kebaikan umum selalu bisa menang melawan kepentingan pribadi, selama masih ada orang yang mau memperjuangkannya. Kalau ada satu hal yang membuat Steve Rogers, alias Captain America, begitu dihormati oleh semua orang, bahkan oleh mereka yang awalnya tidak sejalan dengannya, itu adalah konsistensi. Steve bukan hanya orang yang pintar berbicara tentang keadilan dan kebaikan, tapi dia benar-benar menjalani apa yang ia katakan. Kata-katanya sejalan dengan tindakannya. Mari kita tarik ke masa mudanya dulu. Steve kecil sering bicara soal keberanian dan membela yang lemah. Banyak orang mungkin menganggap itu omong kosong belaka, karena tubuhnya kecil dan lemah. Tapi lihat, bagaimana ia tetap maju menghadapi preman yang jauh lebih besar. Meski ia tahu, dirinya akan dipukul habis-habisan. Itu bukti bahwa bahkan sejak awal, Steve bukan tipe orang yang hanya pandai bicara. Ia membuktikan prinsipnya dengan tindakan nyata. Ketika ia menjadi Kapten Amerika, konsistensi ini semakin terlihat jelas. Steve selalu berkata bahwa ia berjuang demi kebenaran, bukan demi kepentingan pribadi. Dan dalam setiap pertempuran, ia benar-benar melakukan itu. Ia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Ia tidak pernah menyalahgunakan posisinya sebagai simbol bangsa. Ia tetap berperang di garis depan, mengambil resiko terbesar. Padahal, ia bisa saja bersembunyi di balik statusnya sebagai pahlawan. Contoh yang paling nyata ada di film Civil War. Steve menolak menandatangani Sokovia Accords, perjanjian yang memaksa Avengers tunduk sepenuhnya pada keputusan politik. Mengapa? Karena sejak awal, Steve selalu percaya bahwa seorang pahlawan harus bertanggung jawab pada hati nuraninya, bukan hanya pada perintah orang lain. Banyak yang menentangnya, bahkan Tony Stark yang dulu sangat dekat dengannya. Tapi Steve tetap konsisten dengan ucapannya. Jika ia melihat sesuatu yang salah, ia tidak bisa begitu saja diam, meski seluruh dunia berkata ini benar. Dan konsistensi ini tidak hanya membuatnya tampak tegas, tapi juga membuat orang lain percaya padanya. Ketika Steve berkata, ia akan melindungi seseorang, ia benar-benar melakukannya. Ketika ia berjanji untuk tidak meninggalkan sahabatnya, ia berjuang sampai akhir demi menepati janji itu. Orang-orang mempercayai Kapten Amerika bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena mereka tahu apa yang ia katakan bukan sekadar kata-kata kosong. Coba kita bandingkan dengan banyak tokoh lain di dunia. Nyata banyak orang bisa bicara tentang kebaikan, keadilan, atau kepemimpinan. Tapi ketika situasi sulit datang, tidak semua bisa tetap teguh dengan ucapan mereka. Nah, Steve Rogers justru sebaliknya. Semakin sulit situasinya, semakin terlihat jelas konsistensi tindakannya. Bahkan di saat terakhir menghadapi Thanos, ketika hampir tidak ada harapan lagi, Steve tetap berdiri tegak. Ia tidak berkata, "Aku menyerah." Ia tetap menggenggam perisainya, meski sudah retak, meski tubuhnya penuh luka. Itu bukan karena ia yakin akan menang, tapi karena ia tahu bahwa apa yang ia perjuangkan benar, dan ia tidak bisa mengkhianati keyakinannya. Konsistensi itu membuat adegan tersebut begitu ikonik dan menggetarkan hati penonton.
Dari sini kita bisa melihat konsistensi dalam tindakan bukanlah hal kecil. Justru, itu adalah hal yang membuat seseorang layak dihormati. Karena tanpa konsistensi, ucapan hanyalah janji kosong. Tapi dengan konsistensi, setiap kata bisa menjadi dasar kepercayaan. Steve Rogers adalah bukti bahwa konsistensi adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar. Dan mungkin inilah yang membuatnya benar-benar pantas disebut Captain America, karena ia bukan hanya kapten dalam pertempuran, tapi juga kapten dalam hal integritas seseorang yang memimpin dengan teladan nyata, bukan sekadar kata-kata. Kalau kita lihat perjalanan Steve Rogers sebagai Kapten Amerika, satu hal yang sering membuatnya berbeda dari banyak pahlawan lain adalah kemampuannya untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Steve bukan orang yang mudah terbawa emosi. Meski situasinya sangat menekan, ia tahu bahwa dalam setiap keputusan, satu detik salah langkah bisa menentukan nasib banyak orang. Sejak awal, bahkan sebelum menjadi Kapten Amerika, kita sudah bisa melihat sifat ini. Saat ia berhadapan dengan preman atau orang-orang yang mengejeknya, Steve memang berani melawan. Tapi ia tidak melawan dengan emosi buta. Ia tidak membabi buta menghajar balik hanya karena sakit hati. Ia melawan karena ia tahu apa yang benar, bukan karena ingin melampiaskan amarah. Ketika akhirnya ia menjadi pemimpin di medan perang, kemampuan mengendalikan emosi ini semakin terlihat jelas. Bayangkan teman-teman, seorang pemimpin harus mengatur strategi, memberi semangat, dan mengambil keputusan besar dalam waktu singkat. Kalau ia mudah terbawa amarah, semua akan berantakan. Steve justru kebalikannya. Dalam situasi paling kacau sekalipun, ia bisa menenangkan pasukannya, berpikir jernih, dan memberi instruksi yang jelas. Salah satu contohnya ada di The Avengers tahun ke-2012. Saat kota New York diserang pasukan Chitauri, situasi benar-benar kacau. Orang-orang panik, bangunan runtuh, dan musuh datang dari segala arah. Tapi Steve tidak kehilangan fokus. Ia tetap tenang, menyusun strategi, membagi peran untuk setiap anggota Avengers. Kamu di udara, kamu amankan warga, kamu tutup portal. Begitu kira-kira cara ia mengatur. Semua itu dilakukan dengan tenang, tanpa teriak marah, tanpa panik. Hasilnya, tim yang tadinya kacau bisa bekerja sama, dan dunia terselamatkan. Tapi bukan berarti Steve tidak pernah marah. Ia manusia biasa, sama seperti kita. Ada momen-momen ketika emosinya benar-benar diuji. Misalnya saat tahu bahwa hari I lebar D, organisasi yang selama ini ia percayai, ternyata sudah lama disusupi oleh Hydra. Rasa kecewa, marah, bahkan pengkhianatan tentu ada. Tapi apa yang dilakukan Steve? Ia tidak langsung meledak dan menyerang siapa saja. Ia tarik napas, ia kumpulkan bukti, dan ia ambil keputusan dengan kepala dingin. Lagi-lagi, ia mengutamakan akal sehat di atas amarah. Yang paling ikonik tentu ketika ia menghadapi Tony Stark dalam konflik Civil War. Situasinya rumit. Tony kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Pemerintah menekan, dan perbedaan prinsip memecah Avengers. Di titik itu, pertengkaran besar hampir tak bisa dihindari. Tapi, lihat cara Steve berbicara. Ia tidak pernah berteriak sembarangan. Tidak pernah menjatuhkan lawan bicaranya dengan kata-kata kasar. Ia menjelaskan dengan tegas, tapi tetap terkontrol. Bahkan saat pertarungan fisik benar-benar pecah, ekspresi Steve bukanlah kebencian, tapi lebih kepada kesedihan. Ia berkelahi bukan karena benci, tapi karena prinsip. Kemampuan mengendalikan emosi ini juga yang membuat Steve menjadi pemimpin alami. Orang-orang tidak hanya melihat kekuatannya, tapi juga melihat ketenangannya. Dalam kondisi genting, semua orang butuh sosok yang bisa tetap berpikir jernih, dan Steve selalu berhasil menjadi orang itu. Kalau kita tarik ke kehidupan nyata, ini relevan banget. Berapa sering kita membuat keputusan saat sedang marah, lalu menyesal setelahnya? Berapa sering kita melontarkan kata-kata saat emosi, lalu merusak hubungan dengan orang lain? Steve Rogers mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal otot atau senjata, tapi juga kemampuan untuk mengendalikan hati dan pikiran. Karena pada akhirnya, mengendalikan emosi bukan berarti kita tidak boleh marah atau sedih. Tapi itu berarti kita tidak membiarkan emosi menguasai kita sepenuhnya. Seperti Steve, kita bisa marah, kita bisa kecewa, tapi kita tetap memilih tindakan yang benar. Dan itulah mengapa
Kapten Amerika bukan hanya pahlawan di medan perang, tapi juga teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan bahwa ketenangan adalah senjata paling ampuh ketika dunia sedang kacau. Ada satu kalimat yang hampir semua penggemar Marvel hafal ketika mendengar nama Steve Rogers alias Captain America. Kalimat itu sederhana, tapi punya arti yang sangat dalam. I can do this all day. Aku bisa melakukan ini sepanjang hari. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata keren. Kalimat ini adalah cermin dari siapa Steve Rogers sebenarnya. Seseorang yang tidak pernah menyerah, tidak peduli seberapa sering ia jatuh, tidak peduli seberapa berat lawannya. Kalau kita mundur ke masa sebelum ia jadi Kapten Amerika, sifat ini sudah jelas terlihat. Steve adalah pemuda kecil yang lemah, sering jatuh sakit, bahkan tubuhnya sering tidak sanggup menahan latihan berat. Ia bisa saja menyerah pada kenyataan itu dan berkata, "Ya sudahlah, aku memang tidak cocok jadi tentara." Tapi Steve tidak berhenti mencoba. Ia mendaftar berkali-kali, meski ditolak karena ia tahu, selama ia masih berusaha, selalu ada peluang. Sifat pantang menyerah ini juga terlihat jelas ketika ia berkelahi dengan preman jalanan. Tubuhnya memang kalah jauh, tapi setiap kali ia dipukul jatuh, ia bangkit lagi, dan lagi, dan lagi. Disitulah kalimat legendarisnya lahir. Aku bisa melakukan ini sepanjang hari. Steve tidak bicara soal menang atau kalah. Ia bicara soal tekad untuk terus berdiri. Setelah menjadi Kapten Amerika, tekad itu semakin nyata. Salah satu momen yang paling menyentuh adalah ketika ia memimpin pasukan kecil untuk menyelamatkan ratusan prajurit yang ditawan Hydra. Semua orang mengira itu misi bunuh diri, tapi Steve tidak peduli. Ia melangkah maju, dan ternyata ia berhasil. Kenapa? Karena ia tidak pernah berhenti mencoba, bahkan ketika orang lain menganggapnya mustahil. Dan tentu saja, kita tidak bisa lupa pada momen ikonik di Avengers Endgame, adegan di mana Steve berdiri sendirian, menghadapi Thanos dan seluruh pasukannya. Perisainya sudah hancur, tubuhnya penuh luka, peluangnya nyaris nol, tapi ia tetap berdiri. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Yang ada hanya tekad. Tekad bahwa selama ia masih bisa berdiri, ia tidak akan menyerah. Adegan itu mungkin salah satu gambaran paling kuat tentang arti sebenarnya dari kalimat I can do this all day yang membuat sikap pantang menyerah Steve begitu menginspirasi adalah karena ia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Ia tidak berjuang demi kebanggaan pribadi. Ia tidak terus bangkit hanya untuk membuktikan bahwa ia kuat. Ia bangkit demi orang lain, demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan itulah yang membuat semangatnya terasa tulus dan murni. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, sikap pantang menyerah ini sangat relevan. Dalam hidup, kita semua pasti akan menghadapi kegagalan. Bisa jadi gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam hubungan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita berhenti setelah jatuh sekali, atau kita memilih untuk bangkit? Seperti Steve Rogers, karena sejatinya, kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh. Kekuatan berarti selalu bangkit setiap kali jatuh. Itulah pesan besar dari Captain America. Selama kita masih bisa berdiri, selama kita masih bisa mencoba, berarti kita belum kalah. Dan mungkin, inilah alasan kenapa karakter Steve Rogers begitu dicintai banyak orang. Karena ia mewakili semangat manusia biasa yang tidak sempurna, tapi tidak pernah menyerah. Ia mengingatkan kita bahwa meski dunia menekan kita jatuh, kita selalu punya pilihan untuk bangkit. Lagi, dan lagi, dan lagi. Itulah arti sebenarnya dari kalimat sederhana itu. Aku bisa melakukan ini sepanjang hari. Kalau kita perhatikan baik-baik, kekuatan terbesar Steve Rogers sebenarnya bukan serum super soldier, bukan perisai vibranium, dan bukan juga fisik yang sempurna. Kekuatan terbesarnya adalah kemampuannya untuk menginspirasi orang lain. Mari kita mulai dari masa mudanya. Steve hanyalah pemuda kurus, kecil, dan sering sakit-sakitan. Tapi meski tubuhnya lemah, semangatnya membara. Ia terus berusaha mendaftar menjadi tentara, meski ditolak berkali-kali. Bayangkan, teman-teman, di sekelilingnya ada banyak pemuda yang jauh lebih sehat, lebih kuat, tapi tidak semua punya tekad sebesar Steve. Justru karena keberanian dan keteguhannya, seorang ilmuwan bernama Dr. Abraham Erskine melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat.
D.R. Erskine berkata, "Saya tidak mencari tubuh yang kuat. Saya mencari hati yang kuat." Dan dari situ Steve terpilih menjadi Kapten Amerika. Sejak saat itu, inspirasi dari Steve mulai menyebar. Bayangkan adegan ketika ia memimpin pasukan di Perang Dunia II. Tentara-tentara yang awalnya takut, pesimis, bahkan merasa tidak mungkin menang melawan Hydra, tiba-tiba berubah ketika melihat Steve maju ke garis depan. Ia tidak hanya memberi perintah dari belakang, tapi ia ada di depan, berlari bersama mereka, mengambil resiko terbesar. Dari situlah muncul rasa percaya. Tentara-tentara itu tidak hanya bertempur karena diperintah, tapi karena mereka ingin mengikuti sosok yang berani seperti Steve Rogers. Lalu, ada momen yang sangat ikonik dalam sejarah Avengers. Ingat The Avengers Assemble tahun 2012, saat kota New York hancur, pasukan Chitauri turun dari langit. Keadaan benar-benar kacau. Di tengah kekacauan itu, Steve tidak kehilangan kendali. Ia mengatur strategi, membagi tugas, dan dengan tegas berkata, "Avengers, assemble." Kalimat itu bukan sekadar perintah, itu adalah panggilan untuk bersatu. Dari situ, kita bisa lihat bagaimana satu kalimat dari Steve bisa menggerakkan pahlawan-pahlawan lain untuk berjuang bersama. Yang lebih menyentuh lagi adalah adegan di Endgame. Ketika Steve sendirian berdiri menghadapi seluruh pasukan Thanos, perisainya sudah pecah. Tubuhnya penuh luka, tapi ia tetap berdiri tegak. Bukan hanya penonton di dunia nyata yang terinspirasi oleh momen itu, tapi juga para karakter di dalam cerita. Tidak lama kemudian, ketika semua tampak hilang, datanglah bantuan. Doctor Strange membuka portal, dan satu persatu pahlawan kembali. Dan ketika Steve dengan lantang memimpin mereka dengan kata assemble, itu adalah simbol dari inspirasi. Seluruh pasukan, dari bumi hingga galaksi lain, siap bertarung karena mereka percaya pada Kapten Amerika. Kekuatan menginspirasi ini bukan datang dari kekuatan fisik, tapi dari keteladanan. Orang-orang melihat bahwa Steve selalu teguh pada prinsip, selalu konsisten dengan tindakannya, selalu mengutamakan orang lain. Itu yang membuatnya dihormati. Bahkan Tony Stark, yang terkenal keras kepala dan sering bentrok dengan Steve, pada akhirnya mengakui bahwa Steve adalah inti dari Avengers. Kalau kita tarik ke kehidupan nyata, pelajaran ini terasa sangat dekat. Kita semua mungkin tidak punya serum super soldier, kita tidak punya perisai vibranium, tapi kita semua punya kesempatan untuk menginspirasi orang lain. Caranya, dengan keteladanan, dengan menunjukkan konsistensi, dengan berani berdiri di sisi yang benar, dengan tidak menyerah, meski keadaan sulit. Tindakan-tindakan kecil itu bisa jadi inspirasi besar bagi orang di sekitar kita. Steve Rogers mengajarkan bahwa pahlawan sejati bukan hanya yang kuat, tapi yang bisa membuat orang lain ikut berani. Bukan hanya yang bisa melindungi, tapi yang bisa menyalakan semangat dalam hati orang lain. Dan mungkin inilah warisan terbesar Kapten Amerika. Bahkan setelah ia meletakkan perisainya, semangatnya tidak hilang. Karena inspirasi itu menular. Ia meninggalkan teladan yang membuat orang lain ingin menjadi lebih baik, ingin berjuang lebih keras, dan ingin berdiri tegak meski dunia menekan pada. Kapten Amerika adalah bukti bahwa inspirasi bisa menjadi kekuatan yang lebih besar daripada otot atau senjata apapun. Karena inspirasi bisa menggerakkan hati banyak orang. Dan ketika hati-hati itu bersatu, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya.